Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Kita kembali lagi belajar bersama Bu Aziza. Sekarang kita sudah sampai di tema 2, subtema 1, menginjak ke pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah khusus kelas 4A SDN Suku 3 Kota Malang. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, kita harus berdoa dulu ya. Kalian bisa pause videonya, kalau waktunya kurang, silakan kalian pause dulu videonya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum menginjak ke materi, kita harus perhatikan catatan ini dulu nih. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Langsung saja kita ke pembelajaran 5-nya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gimana kalian bisa nebak gambar ini atau enggak? Bu Aziza kasih waktu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, gambarnya adalah jagung. Seperti tebakan kalian, tepat sekali. Kita lanjutkan dulu, karena kita tadi sudah menebak tanamannya tentang jagung ya. Nah, anak-anak, kalau menanam jagung itu seperti apa? Itu ternyata ada lagunya. Lagunya sudah diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, nanti kalian juga harus membiasakan diri dengan tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada itu kalian harus betul nih. Tingginya seberapa, rendahnya seberapa, sedangnya juga seberapa. Jadi nanti akan Bu Aziza berikan contoh gimana tinggi rendah nadanya dari lagu Menanam Jagung, dan nanti kalian harus menyanyikan lagu ini, kirim via voice note di WhatsApp. Oke, perhatikan dengan baik ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, seperti itu ya. Tinggi rendahnya nada segitu untuk yang lagu Menanam Jagung. Oke, nanti kalian bisa kirim voice note kalian, atau kalian bisa rekam dulu juga boleh. Kalian nyanyikan lagu Menanam Jagung seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian kalian kirim di grup WhatsApp. Jangan lupa diberi nama dan nomor presensi ya. Lanjut, jagung adalah hasil pertanian ya. Kemudian Indonesia selain kaya akan hasil pertanian, Indonesia juga kaya akan hasil laut ya. Seperti contohnya ikan, tidak hanya ikan ya anak-anak, seperti yang lain juga kerang, kemudian mutiara juga ada banyak ya. Tapi kali ini kita akan bahas yang ikan dulu di salah satu daerah. Gimana ikan dikeringkan? Nah, di sini ada yang namanya sumber daya alam di daerah Banyuwangi ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Siapa ini yang pernah ke Banyuwangi? Coba. Di sini juga dijelaskan panjang garis pantai kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapiapi.
dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Wah, berarti ini sumber daya alam di Banyuwangi ini yang terkenal, yaitu ikan lautnya itu sampai ekspor anak-anak, sampai melakukan jual ke luar negeri itu sampai ke 18 negara itu anak-anak. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Nah, bayangkan anak-anak, sudah sampai sekian puluh ribu ton ya, bukan kilo ya, ini ton. 31.600 pada tahun 2011, sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian kalau di tahun berikutnya itu 9 tahun yang lalu itu 44.000 anak-anak, 44.000 ton pada tahun berikutnya. Nah, ini juga dijelaskan pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Jadi gitu anak-anak. Sumber daya alam yang dijelaskan di sini adalah daerah Banyuwangi itu yang paling terkenal dan paling besar itu adalah penghasil ikan laut. Berarti ada lautnya otomatis di sana ya. Itu yang bisa mencapai 49.000 ton. Waduh, banyak banget ya itu ya anak-anak ya. Itu di daerah Banyuwangi. Nah, kalau sudah kita lihat yang ada di Banyuwangi, siapa ini yang tahu sumber daya alam di Kota Malang? Nah, kalau kalian sudah tahu, silakan kalian tulis. Kalau belum tahu, kalian cari-cari dulu deh, atau kalian tanya-tanya dulu sama orang tua, sama kakak, sama guru les, terserah. Kalian silakan tanya sumber daya alam Kota Malang itu apa saja. Silakan kalian tulis di buku kalian ya. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk yang di pembelajaran 5, nanti kalian akan mengirimkan voice note lagu kalian yang judulnya Menanam Jagung dengan menuliskan sumber daya alam yang ada di Kota Malang. Itu ya. Lanjut kita ke pembelajaran 6, subtema 1, tema 2. Nah, kita ada tebak gambar lagi nih, tebak gambar yang kedua. Ini adalah gambar apa? Coba diperhatikan ya. Ini bukan hanya satu benda ya, ada 3 benda ini, 1, 2, 3. Nah, kalau 3 benda ini itu dijadikan satu, ini namanya apa? Gambar di samping adalah gambar alat transportasi, yaitu apa nih? Oke, sudah jelas kendaraan bermotor ya. Kita lanjutkan dulu. Baik, di sini ada sebuah gambar anak-anak. Ada gambar anak yang menggunakan sepeda dan di sini ada ikonnya, biasanya kalian gunakan SPBU itu ya. Terus di sini ada udara yang sejuk, cerah dan lain sebagainya. Nah, di sini silakan kalian menuliskan gagasan pokoknya apa nih. Dari gambar ini kalian bisa menuliskan satu kalimat yang menjadi gagasan pokoknya. Berarti yang dibahas dalam satu gambar ini itu apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Kalau gagasan pendukung boleh lebih dari satu kalimat ya. Kalau gagasan pendukung berarti yang menjelaskan gagasan pokoknya ya. Ingat, kalau gagasan pokok itu satu, dan kalau gagasan pendukungnya bisa lebih dari satu.
Silakan kalian tuliskan nanti di buku kalian. Baik, kita menuju ke info penting yang berikutnya. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi berasal dari jasad hewan-hewan purba yang telah punah berjuta tahun yang lalu. Jadi minyak bumi tidak dapat diperbarui lagi jika sudah habis. Saat ini sebagian besar kegiatan manusia memanfaatkan sumber energi minyak bumi. Nah, info penting ini anak-anak berhubungan dengan yang ada di sini tadi ya, tentang minyak bumi berarti yang tadi ini. Nah, ada tulisannya, ada clue-cluenya di situ. Kalian bisa tebak gambar ini, termasuk tebak gambar juga ya. Gagasan pokoknya apa, gagasan pentingnya apa, berhubungan dengan yang ini ya, membahas tentang minyak bumi. Sebelumnya sudah Bu Aziza terangkan juga ke kalian bahwa yang dimaksud tidak dapat diperbaharui itu artinya yang bisa diperbarui setelah jutaan tahun berikutnya. Jadi bukan berarti betul-betul 100% nggak bisa diperbarui, bisa, tetapi perlu waktu jutaan tahun. Siapa nih yang mau nunggu jutaan tahun ya? Manusia aja umurnya nggak sampai 1 juta tahun. 1000 tahun aja nggak sampai. 200 tahun aja belum tahu ada apa enggak ya. Jadi itu termasuk tidak dapat diperbarui karena sangat lama untuk memperbaruinya. Jadi berasal dari hewan-hewan purba anak-anak yang sudah ada di tanah kemudian menjadi fosil dan sebagainya. Itu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang minyak bumi itu termasuk tidak bisa diperbarui, berarti ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus kita gunakan, kita tunaikan, kita laksanakan. Nah, kira-kira haknya itu apa? Silakan kalian tuliskan 3 hak kita terhadap minyak bumi. Nah, kita itu boleh kayak gimana ke minyak bumi. Hak kita terhadap minyak bumi itu apa? Setelah kita melaksanakan kewajiban ya, tulislah 3 kewajiban kita terhadap minyak bumi. Nah, kita tuh wajib ngapain kalau ada minyak bumi itu? Apakah dibeli terus-menerus, apakah ditimbun, apakah tidak digunakan sama sekali dan lain sebagainya. Silakan kalian tuliskan 3 saja kewajibannya. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap minyak bumi, otomatis kita juga bisa punya hak untuk menggunakan minyak bumi itu sendiri seperti apa. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat meskipun sedikit ya. Sekian dari Bu Azizah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.